Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, kembali lagi di channel SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas masih seputaran Imam Mahdi, di mana yang berjudul "Ada Rahasia Luar Biasa dalam Setiap Mimpi Al-Mahdi". Sahabat yang beriman, sebelum kita membahas kesempatan yang mulia ini, jangan lupa untuk like, subscribe, serta di-share video ini guna untuk mengingatkan para sahabat-sahabat beriman dimanapun berada bahwa akhir zaman atau hari akhir itu akan ada. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mahdi adalah seseorang yang mendapat petunjuk di akhir zaman. Petunjuk seperti apa yang akan diperoleh Al-Mahdi nantinya. Menurut sabda Rasulullah SAW, bahwa petunjuk di akhir zaman hanya akan ada melalui mimpi. Berikut dalil yang terkait sahabat beriman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telat dekat waktunya kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Mimpi seorang mukmin itu 1 dari 46 bagian kenabian. Dalam riwayat lain juga disebutkan, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur berbicara atau jujur bicaranya. Dalil lain juga menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qas'ah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, dari As-Suhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi seorang mukmin adalah bagian dari 6 atau 46 bagian kenabian. Hadis ini diriwayatkan oleh Zabih, Humaid, Ishaq bin Abdullah, dan Shuaib dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itu dapat diartikan bahwa Al-Mahdi yang akan mendapat petunjuk melalui mimpi. Hal ini tentu dikarenakan setelah meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi wahyu, sehingga petunjuk hanya melalui mimpi orang-orang yang beriman. Lalu siapakah yang mendapat petunjuk melalui mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman? Tentu ini menjadi pertanyaan, dan mungkin teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya pasti sudah bisa menebak siapakah orang yang dimaksud dari pembahasan ini. Jawabannya silahkan sahabat beriman menuliskan di kolom komentar. Sahabat yang beriman, dalil-dalil yang merujuk tentang Al-Mahdi juga cocok semua mengarah kepada sosok yang pernah mendapat mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orangnya sahabat beriman?
Silahkan jawaban sahabat beriman saya tunggu di kolom komentar. Jika benar, maka tuliskanlah kebenarannya dan sebutkan ciri-cirinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Sebetulnya sahabat beriman, ada 51 hadis tentang Al-Mahdi yang cocok mengarah kepada orang yang mendapat petunjuk. Apabila Anda penasaran, kita akan bedah sedikit dalil tentang Al-Mahdi. Dari segi fisik sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW bersabda, di mana yang artinya Imam Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar atau rambutnya kepala bagian depannya tersingkap dan hidungnya mancung. Dengan merujuk dalam hadis ini sangatlah cocok dengan apa yang menjadi petunjuk kepada orang yang sudah mendapatkan mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki dahi yang lebar karena rambut depannya rontok. Kemudian yang kedua sahabat beriman, daerah pertama dia muncul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian semua melihat bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka datangilah bendera itu, karena sesungguhnya di sana ada Khalifatullah Al-Mahdi. Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Beirut Muasyah Al-Risalah 2001. Sahabat yang beriman, merujuk pada hadis Rasulullah SAW ini, bahwa panji-panji hitam akan muncul bersama Al-Mahdi dari arah Khurasan. Khurasan di zaman Rasulullah SAW tentu berbeda dengan Khurasan pada saat ini. Khurasan pada zaman Rasulullah SAW itu sangat luas, meliputi Iran, Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, dan Azerbaijan. Tetapi sahabat beriman, Khurasan saat ini diyakini oleh beberapa orang adalah daerah Iran. Sedangkan berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, panji-panji hitam muncul dari arah Khurasan bersama Al-Mahdi. Bila kita memahami arah Khurasan, berarti bisa jadi benar-benar dari arah Khurasan, sedangkan Pakistan itu berada pada wilayah Khurasan pada zaman Rasulullah SAW. Sahabat yang beriman, sehingga dalil pun terlengkapi. Kemudian yang ketiga sahabat yang beriman, tempat tinggal. Dalam Mustadrak ala As-Sahihan, Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dengan judul Babu Mahjafi Al-Mahdi. Artinya sahabat yang beriman, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak hancur dunia atau kiamat hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmizi 2230. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tentu ini kita meyakini bahwa Al-Mahdi akan menetap di Arab Saudi dan memimpin Arab Saudi kelak. Sedangkan di dalam mimpi sang yang diberikan petunjuk Muhammad Qasim bin Abdul Karim bahwa Rasulullah SAW nanti akan memerintahkannya untuk datang ke Mekah, dan saat beliau di sana, beliau akan diminta untuk memimpin masyarakat Arab Saudi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang terjadi karena saat itu terjadi kekacauan
yang sangat dahsyat di Arab Saudi. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Mahdi, dan itu cocok sekali dengan Muhammad Qasim bin Abdul Qarim. Asalkan mau bertabayun terlebih dahulu, berusaha mencari kebenaran dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita ketahui, sahabat yang beriman, ini menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang nantinya yang akan menjadi Imam Al-Mahdi atau Imam Mahdi di akhir zaman, di hari akhir, itulah sosok yang dinanti-nantikan umat Islam dan orang yang paling mulia dan jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari perilaku maupun tingkah laku, sehingga dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, tetapi bila mana sudah terlebih dahulu menutup diri akan kebenaran dan tidak mau bertabayun, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan Al-Mahdi yang sesungguhnya. Sahabat yang beriman, apalagi sekarang bermunculan sangat banyak Al-Mahdi palsu, bermunculan dengan sosok-sosok mereka tidak sesuai dengan dalil. Sebenarnya sesederhana ini untuk bisa memahaminya, padahal dalil-dalilnya sudah cukup untuk dimengerti. Tetapi kenapa banyak sekali yang masih meremehkan, bahkan ustaz-ustaz yang mengerti dan paham betul tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh dahsyatnya fenomena saat sekarang ini. Mereka yang katanya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah tidak mau meyakini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran mimpi merupakan petunjuk di akhir zaman. Hal ini tidak terlepas dari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang di dalam hatinya adalah kesombongan, walau sebesar biji zarab pun tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk akan kebenaran. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Quran Surat Al-Arab ayat 146. Oleh sebab itu, sahabat yang beriman, hilangkan sifat sombong di dalam hati kita. Merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah petunjuk kepadanya, karena hanya dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka mata, hati dan telinga kita untuk menerima ilmu dan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat beriman, pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini yang berjudul ada rahasia luar biasa dalam setiap mimpi Al-Mahdi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya selaku pemilik SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video pembahasan kali ini. Saya memohon maaf. Sahabat yang beriman, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta apa yang menjadi pertanyaan yang saya tanyakan di pembahasan awal,
Tolong dibantu dijawab di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.